Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat mahasiswa Sistem Informasi kelas 12 3D. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang konkurensi dan keamanan sistem. Ya, saya perbesar. Ya, langsung saja. Pengertian konkurensi secara garis besar ya. Kalau di ini kan landasan umum perancangan sistem operasi. Jadi memang konkurensi itu memang harus dilakukan ketika merancang sebuah sistem operasi. Proses disebut konkurensi jika proses-proses ada pada saat yang sama. Jadi ada beberapa proses dalam waktu yang sama. Proses konkuren dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Ada dua proses dalam satu waktu. Bisa juga dia tidak tergantung antara si A dengan si B-nya, proses A dan B misalnya. Tapi dapat juga dia saling berinteraksi. Maksudnya sebenarnya ada hubungannya, sama-sama dalam satu proses itu ada hubungannya. Nah, proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Jadi ketika ada dua proses atau lebih banyak proses ataupun berpuluh-puluh proses, itu harus saling sinkron supaya nanti agar terkendali dengan baik. Ya, intinya konkurensi adalah itu. Prinsip konkurensi yang pertama adalah alokasi layanan proses untuk proses-proses. Jadi ada apa ya? Untuk memberikan lokasi pelayanan untuk proses. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Jadi ada prioritas nanti. Prioritas pemakaian bersama ataupun persaingan. Persaingan itu misalnya kecepatan datanya atau besarnya file, ya, atau tipe data yang paling ringan nanti yang diprioritaskan. Jadi itu nanti ada persaingan mendapatkan sumber daya. Terus yang ketiga adalah prinsip-prinsip ketika komunikasi antar proses. Ketika ada proses yang harus berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, itu juga menjadi prinsip konkurensi. Yang keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Tadi menyinkronkan beberapa proses. Ada proses yang perlu diprioritaskan, ada proses yang nanti mungkin bisa ditunda sebentar dan lain sebagainya. Konkurensi dapat muncul pada konteks yang berbeda, yaitu untuk banyak pemakai. Kalau misalnya di satu server atau di beberapa komputer ya, di kantor, servernya meminta file di satu server, itu dipakai untuk beberapa komputer di kantor, mengambil satu file di server misalnya. Itu memerlukan apa namanya dalam konteks banyak. Untuk strukturisasi dari aplikasi, contoh ketika teman-teman sekarang di satu aplikasi saja di kampus, ada permintaan pembayaran misalnya, dari suatu kelas membayar dalam waktu yang sama, itu dilihat dari kebersamaan atau konkurensi, tapi berdasarkan konteks aplikasi. Untuk strukturisasi dari satu proses Anda ujian online, Anda sudah selesai dalam waktu yang bersamaan. Kadang kan di kelas kadang error dan lain sebagainya, lah itu butuh konkurensi. Jadi butuh persaingan Anda, ngekliknya, terus buffernya, terus kualitas komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat adalah untuk strukturisasi sistem operasi. Nah, ini juga muncul konteks dari sistem operasi. Makanya sistem operasi itu tergantung kita sebagai pemakai. Anda mungkin
familiar dengan Windows 7, 10, yang Linux, itu kan, maka muncul konteks yang berbeda. Jika orang yang butuh Linux sudah familiar dengan Linux, ya mungkin konkurensinya lebih cepat, tergantung dengan kualitas dari si software dan hardware-nya. Oke. Untuk konkurensi strukturisasi satu proses, untuk peningkatan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak suite yang independen. Suite tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Ya. Terus yang banyak aplikasi, sistem multiprogramming memungkinkan banyak aplikasi atau proses yang sekaligus dijalankan dalam satu proses. Pembayaran kuliah, pembayaran sertifikat kompetensi, pembayaran kegiatan seminar dan sebagainya, pembayaran ujian dalam satu waktu itu menggunakan multiprogramming. Yang berikutnya adalah strukturisasi aplikasi. Perluasan prinsip perancangan moduler dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Maka masing-masing proses menyediakan satu layanan spesifikasi tertentu. Ini berdasarkan strukturisasi aplikasi. Yang berdasarkan sistem operasi adalah keunggulan strukturisasi dapat diterapkan ke program sistem. Beberapa sistem operasi yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Jadi sudah banyak yang dipasarkan, bahkan ada yang sampai legal, ilegal, istilahnya KW sama yang asli gitu ya. Maka itu itulah konteks konkurensi berdasarkan beberapa strukturisasi. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Satu adalah pemakaian bersama sumber daya global. Kemarin sampai beberapa pendaftaran kegiatan kayak di PSI itu sampai ngeheng ya. Karena semua mahasiswa itu pakai pendaftaran hanya 4 hari. Sementara teman-teman harus mendaftar, harus membayar, harus transfer, harus mengirimkan bukti transfer, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya agar optimal. Kesulitannya di situ. Pencarian kesalahan program atau debugging. Pemakaian bersama sumber daya global jika dua proses menggunakan variabel global, tentunya yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel itu menjadi kritis, jadi rebutan. Kalau semuanya memakai sumber daya global, keseluruhan itu akan rebutan. Contoh juga yang lebih kecil, Anda ngeprint di satu print, tapi print itu misalnya berdasarkan WiFi. Nah itu ketika Anda kontrol untuk mengeprint semua komputer terhubung sana, maka itu akan terjadi waktu pembacaan dan pencetakan yang sangat lama. Karena apa? Melihat prioritas tadi, melihat waktu cepat, file terkecil dan lain sebagainya. Itu makanya menjadi kritis gitu ya. Itu contoh mudah lah yang printnya itu bersambung dengan WiFi untuk beberapa komputer misalnya, tapi dalam bersamaan menggunakan printer itu secara bersama. Yang kedua, alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal atau jalur masukan atau keluaran tertentu dan terpenuhi, permintaan tersebut dapat ditunda atau disuspend. Jadi dapat di cancel, dapat ditunda. Ini ditunda. Sebelum menggunakan kanal tersebut, jika sistem operasi mempunyai kebijakan mengunci kanal dan mencegah proses lain menggunakan kanal itu, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Sudah melakukan booking kanal saluran printer, tapi ada pause, gitu ya. Itu nanti akan tidak efisien. Inefisiensi itu tidak efisien. Inefisiensi itu tidak efisien. Lalu yang ketiga adalah kesalahan pemrograman. Tadi debugging.
Pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Jadi ketika ada kesalahan tentang adanya proses yang tidak berjalan karena adanya tadi tumpukan waktu ketika menggunakan fasilitas yang sama, itu akan sulit ditemukan. Makanya harus di-debugging, diulang-ulang, dicari kesalahannya di mana. Itu kesulitan yang ditimbulkan konkuren. Prinsip-prinsip konkuren mengharuskan hal-hal berikut ditangani oleh sistem operasi. Yang pertama adalah mengetahui proses-proses yang aktif. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, maka harus dilihat mana sih proses-proses yang sedang berjalan. Maka nanti diprioritaskan, ketika ada yang perlu bisa ditunda, maka itu ditunda, ada yang diprioritaskan harus cepat, maka itu dipercepat. Yang kedua, alokasi dan dealokasi beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Jadi tadi, kalau mana diprioritaskan, maka dialokasikan awal. Kalau yang tidak diprioritaskan, maka dialokasikan ulang. Proteksi data dan sumber daya fisik proses. Memproteksi data supaya tidak berebut sumber daya fisik proses. Maksudnya kita memproteksi ya, memproteksi itu apa? Mengantisipasi adanya error dan lain sebagainya, menahan. Ini mungkin untuk mencari supaya tidak terjadi tumpukan proses di dalam fisik di printer misalnya. Hasil-hasil proses harus independen. Jadi harus ada hasil yang dihasilkan dari sebuah proses itu harus independen tanpa ada saling ketergantungan. Kalau tadi ketika mau mengalokasikan proses yang aktif, tapi di situ ada dia saling berhubungan, maka tidak bisa dia harus ada proses-proses yang terpisah baru bisa dijalankan. Masalah konkuren diantaranya adalah mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Ya, ada 3 masalah-masalah konkurensi. Mutual exclusion merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Pentingnya mutual exclusion dapat dilihat pada ilustrasi eksekusi demon printer. Jadi, yang pertama dalam masalah konkurensi itu adalah mutual exclusion. Jadi, mencari atau memprioritaskan atau menjamin hanya ada satu proses yang akan berjalan. Contohnya di eksekusi demon printer. Jadi kalau terlalu banyak apa yang harus di-print, itu makanya akan menjadi masalah. Maka itu harus dilakukan dengan adanya jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu. Yang nggak ada nge-print ya, klik print ditunggu, nanti klik print lagi ditunggu. Klik, langsung eksekusi lah. Sementara tadi permasalahannya itu bukan pada hal yang sama. Ini. Ternyata itu nyambung. Permasalahannya harus ngeprintnya ini ya. Makanya harus dilihat ada jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya. Contoh mutual exclusion. Demon untuk printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas printer sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses. Daemon untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk disebut dengan directory spooler untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dicetak. Misalnya kan ada ya grafik tabel gitu ya, setelah ada printernya nggak jalan ada klik, biasanya ada error dan lain sebagainya. Itu contoh mutual exclusion. Kriteria penyelesaiannya. Kemampuan menjamin mutual exclusion harus memenuhi kriteria berikut. 1. Mutual exclusion harus dijamin.
Maka tadi harus diprioritaskan mana yang perlu di-print dulu supaya nanti di diamond print-nya itu tidak hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk critical section. Jadi ketika ada beberapa yang menumpuk, maka harus satu proses pada satu saat yang diizinkan. Jadi pertama nge-print mana dulu, kedua mana, ketiga mana. Critical section adalah suatu bagian yang berisi jumlah variabel yang akan di-share, mengaruhi atau mempengaruhi proses lain. Jadi yang kira-kira kok di situ mempengaruhi adanya proses lain nanti ditunda dulu. Ya, jadi yang mempengaruhi beberapa proses itu yang di critical section, jadi pilah-pilah variabelnya nanti di. Nah, proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk critical section. Tadi dipilah-pilah, terus kalau aja ganggu, ya mau dilarang memblok. Harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak mengganggu selama waktu yang tidak terhingga. Jadi urutannya itu nanti dikasih waktu supaya tidak mengganggu lagi. Cancel dulu, apa di delete sekalian, nanti diulang lagi, atau bagaimana. Ketika tidak ada proses critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Kalau sudah tidak ada proses itu, maka dibutuhkan file-file yang berikutnya. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah prosesnya. Jadi memang sistem operasi atau proses dari antrian dan lain sebagainya itu tidak dibatasi, tapi kecepatan itu berpengaruh dengan adanya sumber daya yang bisa digunakan secara bersamaan atau tidak. Yang berikutnya adalah deadlock. Ini adalah masalah berikut. Masalahnya tadi kan masalah. Lupa. Deadlock terjadi ketika proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Semua deadlock yang terjadi melibatkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan tak eksklusif oleh dua proses. Ini rebutan. Ya. Model deadlock. Terjadi deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan grab. Apa itu grab? Di mata kuliah sebelumnya ada ya, model grab. Alur. Mana dicari mana yang paling dekat dan lain sebagainya. Atau mana yang paling sedikit prosesnya, itu yang diutamakan. Misal model deadlock dua proses dan dua sumber daya. Dua proses yaitu P0 dan P1. Dua sumber daya adalah R0 dan R1. Ini contohnya, gambar 71, P0, R0, R1, P1. Keterangannya P0 meminta sumber daya dari R0. Ditandai dengan busur berarah dari proses P0 proses ke sumber daya R0. Jadi di waktu yang bersamaan ada yang kedua, sumber daya R1 juga dialokasikan ke P1. Ditandai dengan busur berarah dari sumber daya R1. Jadi ini proses yang tidak saling bersamaan, tapi menggunakan dua sumber atau dua proses yang sama. Ini nanti terjadi deadlock. Mana yang duluan? Terjadi persaingan. Ya. Nah, di gambar 72, deadlocknya dua proses dan dua sumber daya. Tadi yang pertama adalah satu proses, dua proses sumber daya, tapi dia sendiri. Tapi kalau yang ini adalah menimbulkan deadlock yang lebih parah. Karena mereka dari mulai proses 0 membutuhkan sumber daya dari R1, R1 membutuhkan proses dari P1, P1 membutuhkan sumber daya dari R0, jadi saling menghubungkan ini. Jadi ini ada kemungkinan akan menimbulkan deadlock. Terjadinya deadlock ditandingi dengan munculnya grab melingkar. Ini akan menjadi masalah. Saling
berebut atau tadi saling bersaing. Ini mana dulunya mau eksekusi, ini ke sini minta, atau ini ke sini minta, sementara ini juga membutuhkan ini, gitu ya. Itu terjadinya deadlock. Kejadian ini mengakibatkan deadlock karena sama-sama proses P dan P0 dan P saling menunggu. Gitu juga R. R0 dengan R1 juga saling menunggu. Yang ketiga adalah Star Vision. Ini bukan merek penyedia layanan televisi ya. Kalau itu Star Vision, kalau ini Star Vision ya. Keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan giliran. Ini lebih rumit dari yang deadlock. Karena yang Star Vision itu pemberian akses bergantian terus-menerus. Jadi ngantrinya terus. Cuma nanti ada satu proses yang tidak mendapat giliran. Jadi anak yang ketinggalan. Ngantri tapi anak yang liwat gitu ya. Purwokertonya. Misalnya terdapat 3 proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3. Proses 1, 2, dan 3 memerlukan akses sumber daya R secara periodik. Skenario berikut terjadi. P1 sedang diberi sumber daya dari R, sedangkan P2 dan P3 diblok menunggu sumber daya R. Antriannya begitu. Ketika si R sedang melayani proses 1, maka P2 dan P3 nunggu. Nah, yang kedua, ketika P1 keluar dari critical section, sudah dilayani, maka P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Nah, asumsinya P3 diberikan hak akses, kemudian setelah selesai, hak akses kembali diberikan ke P1. Pada saat itu, kembali membutuhkan sumber daya R. Jadi nanti setelah P1 selesai, P2, P3 nunggu giliran dan diizinkan. Dan nanti asumsinya adalah ketika P3 ini sudah dilayani oleh R, maka dia akan kembali memberikan layanan ke P1 sumber daya. Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya R. Dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock. Hanya saja P2 mengalami standarisasi tidak dapat kesempatan untuk dilayani. Ternyata setelah P1 dilayani, terus nanti P3 juga dilayani, ternyata P2 naik liwat. Dia tidak deadlock, tapi terus berjalan, tapi si P2 terlalu terlewatkan, tidak dapat kesempatan untuk dilayani oleh sumber daya R. Itu starvation. Pokok penyelesaian masalahnya yang pertama adalah mengasumsi adanya memori yang digunakan bersama. Ini permasalahannya adalah memori, baik itu RAM. Apa itu RAM? Mungkin ada yang tahu apa itu RAM dan apa itu ROM. Ya, ada RAM, ada read only memory, dan random access memory. Tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Jadi kita berpikir ketika terjadi konkurensi, terjadi masalah, itu apakah ada kemungkinan penggunaan memori RAM ya ataupun di ROM itu yang digunakan secara bersama. Jangan-jangan RAM-nya karena terlalu kecil, misalnya cuma 1 GB, sementara proses Anda itu adalah editing video menggunakan Corel, menggunakan Camtasia, menggunakan Filmora, menggunakan apapun, jadi sekali mengambil satu gambar, diedit karo editing gambar, terus dimasukkan ke video, RAM-nya kecil, maka harus butuh prioritas, terjadi konkurensi. Atau mungkin ada asumsi yang tidak adanya menggunakan memori secara berguna. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika adanya memori bersama, mempermudah dalam menyelesaikan masalah konversi. Metode penyelesaiannya ini dapat dipakai dengan sistem single processor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Jadi nanti dilihat, kalau memang asumsinya adalah ini, nomor 1, itu akan lebih mudah. Karena kita bisa menggunakan single processor. Jadi kalau kita memproses satu proses dulu, ketika Anda membuat editing film atau editing video ya, Anda menggunakan proses gambarnya dulu. Nanti baru memasukkan suara. Jadi
satu-satu. Ataupun dekat menggunakan multiprosesor, ada aplikasi yang memang bisa, misalnya kayak Camtasia, bisa masukkan musik, bisa memasukkan suara, bisa memasukkan itu bisa dicari seperti itu. Jadi nanti ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan asumsi bahwa adanya memori yang digunakan bersama. Kalau yang tidak menggunakan ini yang susah, berarti ini ada permasalahan di sana. Tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan. Di apa lagi sih masalah konkurensinya? Nah, definisi keamanan. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasikan. Jadi keamanan dalam penggunaan sistem operasi itu adalah mengamankan sumber daya. Anda punya laptop, itu berusaha untuk menjadi tempat rahasia Anda, mungkin di situ ada beberapa file yang rahasia. Tujuannya apa? Supaya ketika Anda memberikan keamanan, misalnya kasih antivirus dan sebagainya, adalah tujuannya ini. Sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasikan. Jadi tidak sembarangan orang. Mungkin ketika Anda punya adik, mungkin ketika Anda punya kakak, mungkin masih boleh. Jadi nanti ketika Anda memberikan keamanan, password misalnya, Anda akan memberikan tahu kepada saudara atau orang yang berhak menggunakan laptop. Gitu. Keamanan sistem terbagi menjadi dua atau menjadi tiga, maaf, yaitu keamanan eksternal atau external security, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Jadi harus disimpan dengan rapi supaya tidak ada bencana penyusup, kebakaran, kebanjiran. Oke. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan untuk mengakses program dan data yang disimpan. Ini kayak password, Anda memasukkan user sama password di laptop, itu termasuk keamanan menggunakan interface pemakai. Yang ketiga adalah keamanan internal, internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program. Nah, yang ketiga ini adalah laptopnya Anda dikasih user nama password, setelah itu filenya di lock, dikunci. Itu kan lebih aman. Kalau misalnya data itu berupa data penting. Setidak penting-pentingnya data, otomatis itu adalah privasi. Makanya ketika ada data yang penting sekali di dalam komputer Anda atau di dalam laptop Anda, menggunakan sistem operasi yang sudah Anda familiar, maka Anda supaya memberikan keamanan, baik itu eksternal, keamanan interface pemakai, dan internal. Mungkin ada beberapa file yang harus Anda lock ketika Anda kunci aman, jadi bisa dikasih kunci luar, di dalam masih seperti keamanan misalnya. Kalau misalnya keamanan ini ya, eksternal itu kan berarti ada pengamanan supaya tidak kebakaran, misalnya rumah dikasih itu pemadam kebakaran tabung gitu ya, pemadam kebakaran, terus dikasih parit supaya tidak kebanjiran. Tapi kan masalah bukan hanya itu, ternyata masalah adalah maling. Maling ini makanya supaya orang tidak masuk ke pengarangan kita, maka diberikan dengan pintu gerbang. Sudah ada pintu gerbang tinggi, atasnya dikasih beling, terus dikasih strom, itu kan sudah dari tidak ada orang yang masuk ke pengarangan kita. Jadi masuk ke laptop kita pun orang nggak boleh. Nah, ternyata orang sudah bisa masuk tuh. Ternyata pintu gerbangnya kebuka, orangnya masuk. Harus ada keamanan internal. Pintu rumahnya dikunci, pintu di setiap kamarnya dikunci, ada CCTV dan lain sebagainya. Itu supaya nanti ada keamanan internal. Itu
yang berkaitan dengan masalah-masalah keamanan. Pada keamanan terdapat dua masalah penting, yaitu kehilangan data, sebuah bencana, kesalahan perangkat keras, lunak, kesalahan kelalaian manusia. Ini kalau sudah sifatnya lalai, salah, itu sudah tidak bisa disesalkan lagi. Anda punya laptop, hilang. Anda punya motor, kuncinya ditinggal, STNK yang jirojok. Itu sudah. Anda punya laptop tidak di-password, ditaruh di tempat yang umum, ambil datanya orang, ini sudah tidak ada penyesalan, itu sudah lama. Atau yang kedua adalah penyusup atau intruder, penyusupan pasif dan penyusupan aktif. Penyusupan pasif yang hanya membaca data yang tidak diotoritaskan, kalau penyusup aktif adalah mengubah data. Penyusup pasif itu Anda masuk ke laptop teman, hanya lihat-lihat file, geleng, tidak ngapa-ngapain. Tapi Anda tidak punya hak sebenarnya, tapi Anda maksa melihat laptop terbuka, Anda masuk, Anda buka-buka tanpa izin. Itu sudah penyusup pasif. Kalau penyusup aktif, mengubah data itu ada mengedit, mendelete, copy, itu penyusup. Ya, itu juga masalah utama. Ancaman-ancamannya adalah kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek, yaitu kerahasiaan, adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi sehingga dapat dimodifikasi sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keuluan data. Jadi adanya kerahasiaan itu makanya harus ada keamanan. Kalau tidak rahasia nggak masalah. Mungkin kalau Anda punya dompet, kalau dompet itu nggak rahasia ya segeletak-geletak, taruh di mana Anda nggak masalah. Tapi ketika di situ ada uang, ada sesuatu yang rahasia, handphone misalnya, ada yang menggunakan meminjam, karena Anda harus tahu. Aku nyilih handphone, gue ngapa? Gue telepon, gue WA, gue apa, gue kamera dan sebagainya. Tapi ketika aku nyilih handphone, gue apa? Ya bukan, enggak akan Anda berikan. Itu adalah karena adanya kerahasiaan. Itu juga dengan sistem komputer. Ancaman yang kedua adalah integritas. Adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang otoriter. Anda di situ ada file. Yang penting harus ada jaminan secara integritas. Tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak. Apalagi Anda yang kerja di perusahaan, Anda yang punya file tentang rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Anda punya data-data kantor yang penting, itu harus punya integritas. Ketika orang yang tidak punya integritas, ya ngapain harus buka-buka laptop Anda, komputer Anda, dan kalau orang yang tidak punya integritas, ngapain harus ngambil handphone Anda, ngapain harus ambil dompet Anda, terus buka-buka, dan lain sebagainya, itu kan nggak boleh. Yang ketiga adalah ketersediaan, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak otoritasnya saat diperlukan. Jadi ini juga supaya tidak adanya kehilangan sumber daya, misalnya Anda punya file di laptop, dipegang orang, setelah itu hilang beberapa file, makanya itu mengancam ketersediaan. Ketika Anda memerlukan, loh kok datanya hilang saya. Nah, itu adalah menjadi ancaman. Tipe-tipe ancaman adalah interupsi, pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras, dan lain sebagainya. Dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Interupsi. Yang kedua, intersepsi. Menurut pihak tidak diotoritaskan dapat mengakses sumber daya. Jadi ini menyadap dengan mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa otorisasi. Ya. Yang ketiga adalah modifikasi. Ini yang lebih parah. Mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat, fabrikasi. Memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penanaman record dan file. Ini memasukkan objek palsu. Jadi Anda membuat kayak orang pencurian apa ya, ATM dan lain sebagainya, itu adalah memasukkan objek palsu.
supaya orang di PIN, ATM, dan lain sebagainya. Mekanisme proteksi, bagaimana cara memproteksi pada sistem komputer? Objek perangkat keras antara lain pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, dan printer. Itu adalah mekanisme yang perlu kita proteksi. Prosesor kita harus kita jaga, segmen memori, terus drive, disk drive, hard disk, flash disk, dan sebagainya, printer, dan lain sebagainya. Jadi kita proteksi pada prosesor, memori, dan terminal itu harus kasih password, harus harus dikasih, bukan hanya ancaman yang datang dari manusia, ya antivirus, datangnya virus, dan sebagainya, itu harus kita antisipasi, harus kita proteksi. Yang kedua adalah perangkat lunaknya, adalah proses basis data, dan lain sebagainya. Filenya harus kita kunci, kita lock, supaya perangkat lunaknya, ada file, ada proses, ada basis datanya, dan lain-lain kita aman. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan atau objek dan hak. Jadi objeknya itu adalah filenya, haknya itu ngapain, siapa yang berhak untuk ngapain saja terhadap objek. Misalnya file tentang direksi, berarti ya hanya direktur. File tentang karyawan, berarti hanya karyawan yang mempunyai hak. Kayak harus diproteksi, misalnya kalau misalnya komputer itu buat bersama, tapi ada file-file yang penting, berarti harus ada password direktur dengan password karyawan dan lain sebagainya. Tergantung usernya siapa. Ini ada beberapa program jahat. Program yang memerlukan host program ada trapdoor, ada logic bomb, ada trojan virus, ada trojan horse, dan program-program yang tidak memerlukan host program atau independen, bakteria dan worm. Virus itu tidak yang memerlukan host program. Ancaman-ancamannya dari itu. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan replikasi dirinya sendiri. Jadi ada beberapa ancaman yang memang dia memakan tempat, memakan sumber daya, menduplikasi dirinya. Jadi kayak fake virus lah ya. Datang ke suatu tempat, bertambah, membelah dirinya itu dengan logic bomb. Adalah logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa kumpulan kondisi sistem. Ada email bom email, spam, dan sebagainya. Trapdoor adalah titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di suatu program yang memberikan akses tanpa metode autentifikasi. Jadi karena memang ada beberapa file data atau mungkin video, data itu bisa berupa video, file, tulisan, gambar, dan lain sebagainya dari yang Anda download gitu ya. Di situ bisa masuk adanya virus, ada yang numpang di sana gitu. Tidak terdokumentasi, tapi itu ada di dalam file yang Anda copy. Trojan proses adalah rutin tak terdokumentasi rahasia yang tertempelkan dalam suatu program pengguna. Ini juga masalah. Jangan ngertinya tapi ya ini virus lah ya. Nempel di satu program, ada download program, ada jalankan, ada running. Di situ biasanya nempel trojan. Wow, adalah program yang mereplikasi mengirimkan kopian-kopian dari komputer ke komputer yang satu jaringan. Ini yang kadang kayak iklan, spam, yang di email, ya di Facebook itu ya spam. Virus dan antivirus adalah kode yang ditempelkan dalam virus ini, dalam program yang menyebabkan pengopian dirinya ke satu program yang lain. Jadi ini virus itu ketika Anda ngopi file yang sudah ada virus, Anda copy masukkan ke laptop Anda, ada virus. Teman Anda minta, saya minta dong filenya saja. Loh, itu virusnya nanti menyebar. Virus mengalami siklus 4 tahap, yaitu tidur, propagasi, pemicuan, dan eksekusi. Klasifikasi tipe virus parasitik, memory resident, root vector, stealth, polymorphic. Yang parasitik adalah dia tradisional,
Virus yang paling sering itu adalah menggantungkan diri ke file exe. Beberapa file exe, kalau Anda punya antivirus atau file exe, di situ terdeteksi virus. Walaupun bukan virus, kalau itu file-file exe, akan deteksi. Terus memori resident. Virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Ketika diklik setiap hari itu akan menyebar. Klik, menyebar. Boot vector virus. Virus menginfeksi master boot record. Boot atau boot record untuk menyebar pada sistem boot dari disk yang berisi virus. Pertama, masuk ke dalam sistem file. Ada Anda mengcopy banyak file, atau mungkin nanti ada di sini di copy, di file ini di copy, nah itu langsung nanti banyak. Kalau di record, secara record menjadi banyak, maka itu kan menjadi masalah. Nanti hubungannya dengan disk, nanti akan memakan hard disk, ada sektor di dalam hard disk. Anda beli hard disk misalnya 1 tera, setelah beberapa tahun file-file di copy, ternyata di situ banyak virus, maka nanti terjadi bad sector. Kok sudah beli 1 tera kok jadi 900 sekian, nah yang 0, sekian itu kemana? Nah itu ya. Steal virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Ini memang virus-virus khusus menyerang ke file-file. Polymorphic, virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Jadi bermutasi pada setiap kali ada infeksi. Nah itulah virus. Begitu juga dengan virus-virus yang ada di manusia. Virus corona, virus HIV itu kan. Kita nggak tahu penularannya seperti apa, makanya harus cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak supaya tidak terjadi. Ada virus, apalagi kenal HIV/AIDS. Kan HIV/AIDS itu ya analoginya kayak penyakit pada komputer ya. Virusnya ketika Anda colok sembarangan, flash di warnet, ada di mana, masuk ke laptop Anda akan kena virus itu juga. HIV/AIDS harus sering colok bukan pada tempatnya ya, kena HIV/AIDS. Hubungan ya. Antivirus. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan terhadap masuknya virus. Pertama adalah deteksi, identifikasi, dan perkembangan antivirus dapat diperiodekan dari 4 generasi. Pertama sekadar scanner saja, dilihat saja. Yang kedua scanner yang pintar. Ya setelah generasi pertama itu dulu mencari, oh di sini ada virus. Generasi kedua adalah scanner yang pintar. Virusnya ada, mau diapakan? Terus yang ketiga adalah jebakan-jebakan aktivitas, trap. Jadi melihat beberapa aktivitas misalnya kayak filenya loadingnya lama, itu ada virus apa tuh? Jebak. Makanya file itu di scan dulu, baru nanti dimasukkan. Gitu. Atau yang generasi keempat adalah proteksi penuh. Di scan, ditentukan virusnya itu virus apa, setelah itu dijebak, karantina itu. Atau mau di-delete. Tapi resikonya satu, ketika di situ sudah memakan masuk ke beberapa file, maka file itu akan korup, jadi nanti tidak akan bisa dijalankan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk latihan soal silahkan dilihat ya. Nanti ada pertemuan ke-6 di minggu depan. Ya, yang ini pertemuan ke-5. Soalnya buat latihan. Ya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.